Sahabat, kalau hari ini kita merasa sudah sulit menghafal panjang-panjang Al-Quran, kalau mata sudah mulai kabur, lidah pun terasa berat melafalkan ayat-ayat, maka jangan khawatir. Islam ini agama yang memudahkan, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan solusi. Ada satu surah pendek, ringan dibaca, tapi pahalanya setara 1 kali khatam Al-Quran. Masya Allah. Apakah surah itu? Mari kita gali bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri teladan terbaik sepanjang masa, yang telah menunjukkan kita jalan menuju surga dengan amal-amal ringan namun besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari para sahabat, kita ucapkan atau bisa tuliskan di kolom komentar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga dengan ucapan atau tulisan solawat tadi kita semua diakui sebagai umatnya, sehingga kelak kita mendapatkan pertolongan beliau. Harapan dan doa saya, semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, ada satu masa dalam hidup kita di mana tubuh tak lagi sekuat dulu, penglihatan mulai kabur, dan hafalan pun mulai menghilang satu persatu. Tapi apakah itu berarti kita tidak bisa lagi beramal? Tentu saja tidak, sahabat. Justru ada saat seperti itulah Allah bukakan jalan mudah untuk mengumpulkan pahala yang besar, asal kita mau meluangkan sedikit waktu dan ketulusan hati. Sahabat, pernahkah kita duduk sendiri mengenang masa lalu, saat dulu tubuh ini masih kuat, kaki masih ringan melangkah ke masjid, hafalan Al-Quran masih melekat di kepala, dan mata masih jelas membaca mushaf. Tapi kini usia telah menggerogoti tenaga, penglihatan mulai kabur, hafalan pun satu persatu mulai hilang dari ingatan kita. Lalu muncul pertanyaan dalam hati, masihkah aku bisa meraih pahala besar seperti dulu? Maka tenanglah sahabat, karena Allah Maha Penyayang. Rasulullah SAW juga telah memberikan jalan, telah memberikan solusinya. Ada satu surah pendek yang ringan dibaca, tapi pahalanya sangatlah besar, setara dengan separuh hingga 1 kali khatam Al-Quran. Inilah amalan ringan yang sangat cocok bagi kita yang sudah lanjut usia, yang sudah tidak bisa membaca panjang, tapi masih ingin terus meraih pahala besar hingga akhir usia kita. Namun sebelum kita lanjutkan, mari sahabat, kita sama-sama berdoa kepada Allah. Silahkan sahabat tuliskan hajat, cita-cita, dan doa sahabat di kolom komentar untuk kita aminkan bersama-sama. Karena bisa kita bayangkan 40 orang saja yang mengaminkan doa kita, maka insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk para sahabat yang baru bergabung, silahkan untuk klik tombol like, tombol jempolnya, kemudian subscribe juga, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar ketika channel ini update video terbaru, sahabat semua langsung dapat notifikasinya. Terima kasih, semoga Allah balas semua kebaikan Anda.
Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, ada sebuah kisah. Di desa kecil yang tenang, hiduplah seorang kakek bernama Abah Karim. Usianya sudah melewati 75 tahun. Tubuhnya bungkuk, pendengarannya mulai berkurang, dan matanya sudah tak secerah dulu. Tapi satu hal yang tak pernah luntur darinya adalah semangat untuk beribadah. Dulu saat muda, Abah Karim termasuk penghafal Quran. Dia pernah mengajar anak-anak mengaji di surau kampungnya. Tapi seiring waktu, satu persatu hafalannya mulai memudar. Ia sering termenung, merasa sedih karena sudah tak sanggup membaca Al-Quran seperti dahulu. Suatu malam, selepas salat Isya, ia mendengar ceramah dari radio kecilnya. Sang ustadz berkata, barang siapa yang membaca surah Al-Zalzalah 2 kali, maka pahalanya sama dengan 1 kali khatam Al-Quran. Mata Abah Karim tiba-tiba berkaca-kaca. Ia berbisik di dalam hati, Masya Allah, kalau begitu aku masih punya harapan. Aku masih bisa mengejar pahala besar, walau hafalanku sudah tinggal sedikit. Malam itu juga ia membuka mushaf kecilnya. Perlahan ia ulang-ulang sambil membaca, Idza zulzilatil ardu zilzalaha, yang artinya apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Meski lafaznya terbata, matanya sembab oleh air mata, ada semangat yang kembali menyala di dadanya. Sejak malam itu, setiap selesai salat, Abah Karim tak pernah absen membaca surah Al-Zalzalah 2 kali. Ia tuliskan di kertas kecil dan tempel di dinding kamarnya agar tak lupa. Anak cucunya pun sering bertanya kepadanya, Abah, kenapa tiap hari baca surah itu terus? Dengan senyum ia menjawab, Abah sudah tak kuat lagi untuk lari cepat, tapi Abah masih bisa jalan pelan menuju surga Allah. Dan ini jalan pelan Abah, yaitu membaca surah Al-Zalzalah. Beberapa tahun kemudian, Abah Karim wafat dalam keadaan sujud saat sholat subuh. Di sakunya masih tersimpan kertas kecil yang bertuliskan Al-Zalzalah. Kisahnya menginspirasi banyak orang di desanya. Bahkan anak-anak muda pun mulai mengamalkan surah Al-Zalzalah setiap hari karena ingin mengikuti ketulusan dan keistiqomahan sang kakek. Hikmah dari kisah ini bahwa jangan pernah meremehkan amalan kecil yang dikerjakan dengan tulus. Meskipun usia menua dan kemampuan berkurang, pintu pahala dari Allah tetap terbuka luas. Surah Al-Zalzalah adalah bukti bahwa amalan pendek bisa menjadi jembatan menuju surga bila dilakukan dengan hati yang ikhlas dan penuh dengan cinta kepada Allah. Sahabat imam muda yang dirahmati Allah, kita semua tentu menginginkan hal yang sama dari kisah di atas. Lantas bagaimana cara kita mengamalkannya? Dalam satu riwayat disebutkan ada seorang laki-laki tua yang datang kepada Rasulullah SAW. Lalu orang tua itu berkata, Wahai Rasulullah, aku ini sudah renta, mataku kabur, lidahku berat, dan hafalanku sudah banyak yang hilang. Aku ingin tetap beribadah, tapi tak mampu membaca panjang-panjang. Adakah bacaan ringan yang bisa aku jadikan amalan setiap hari? Maka dengan penuh kasih sayang, Rasulullah SAW pun menjawab, bacalah surah Az-Zalzalah. Satu surah pendek, hanya 8 ayat, tapi pahalanya luar biasa besar. Dalam sabda Nabi Muhammad SAW, surah Al-Zalzalah setara dengan separuh Al-Quran. Hadis riwayat Al-Hakim yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Artinya apa sahabat? Jika dibaca 2 kali, pahalanya sama seperti 1 kali khatam Al-Quran. Allahu Akbar. Bayangkan sahabat, cukup 2 kali saja membaca surah pendek ini setiap hari sudah bernilai seperti menghatamkan Al-Quran sekali. Padahal mungkin kita tidak mampu membaca 600 halaman Al-Quran, tapi dengan kasih sayang Allah
kita masih bisa dapatkan pahala yang sama hanya dengan membaca 8 ayat saja. Dan bukan hanya surah Az-Zalzalah, Rasulullah SAW juga mengajarkan surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Jika dibaca 3 kali, nilainya sama dengan 1 kali khatam Al-Quran. Kemudian surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun, dibaca 4 kali, juga menyamai 1 kali khatam Al-Quran. Inilah bukti bahwa Islam adalah agama rahmat, agama yang memudahkan, agama yang tidak pernah memberatkan, terutama bagi mereka yang tulus dan bersungguh-sungguh meskipun kemampuan terbatas. Sahabatku yang sudah lanjut usia, bukan seberapa banyak yang kita baca, tapi seberapa tulus dan istiqomah kita mengamalkannya. Bacaan kita mungkin tidak selancar orang muda, tapi ketulusan hati kita mungkin jauh lebih besar nilainya di sisi Allah. Maka mulai hari ini, mari kita niatkan setiap pagi dan malam kita baca surah Az-Zalzalah 2 kali. Kita rutinkan membaca surah Al-Ikhlas 3 kali dan Al-Kafirun 4 kali. Tidak berat, hanya butuh waktu beberapa menit, tapi insya Allah pahala besar dan amalannya terus mengalir hingga akhir hayat kita. Walaupun tidak ada ketentuan waktu khusus dari Rasulullah SAW secara eksplisit untuk membaca surah Az-Zalzalah ini, namun berdasarkan kebiasaan para ulama dan adab dalam berzikir dan membaca Al-Quran, maka berikut ini waktu-waktu yang terbaik untuk mengamalkannya. Yang pertama yaitu setelah solat fardu, setelah solat 5 waktu, terutama subuh dan maghrib adalah waktu terbaik untuk zikir dan membaca surah-surah pendek. Baca surah Az-Zalzalah 2 kali setelah solat, insya Allah mudah diamalkan dan berpahala besar. Lalu yang kedua, sebelum tidur. Malam hari menjelang tidur adalah waktu yang tenang, hati lebih khusyuk. Maka amalkan 2 kali surah Az-Zalzalah ini sebelum tidur agar menutup hari dengan pahala setara khatam Al-Quran. Yang ketiga, waktu pagi hari atau zikir pagi selepas solat subuh atau saat mentari belum tinggi adalah waktu penuh keberkahan dan sangat dianjurkan untuk zikir pagi. Sertakan surah Az-Zalzalah 2 kali dalam rutinitas pagi Anda. Catatan penting bahawa kita tidak harus menunggu waktu tertentu. Kalau boleh sempat siang hari ataupun sore hari juga boleh. Yang terpenting adalah istiqomah dalam mengamalkannya. Meskipun hanya dibaca 2 kali dalam sehari, tetapi rutin kita membacanya. Yang pada intinya sahabat, jadikan surah Az-Zalzalah ini sebagai bagian dari rutinitas zikir harian kita, seperti subuh, setelah zikir pagi, dan sebelum tidur. Sahabat yang dirahmati Allah, tidak ada kata terlambat untuk berbuat baik. Tidak ada usia yang terlalu tua untuk mendekat kepada Allah. Selama napas masih ada, maka pintu pahala masih terbuka. Kalau hari ini kita merasa lemah, tidak bisa seperti dulu dalam membaca dan menghafal Quran, maka jangan berkecil hati, karena Allah tidak melihat banyaknya, tapi melihat ketulusan hati kita. Mulailah dari yang ringan, cukup 1 surah pendek, tapi istiqomah. Surah Az-Zalzalah 2 kali sehari bisa menjadi tiket pahala sebesar 1 kali khatam Quran. Maka mari kita istiqomahkan amalan ini, ajak juga orang tua kita, kakek nenek kita, atau siapapun yang sudah lanjut usia, karena bisa jadi amalan ringan inilah yang menjadi sebab surga mendekat. Semoga Allah jadikan kita hamba-hamba yang terus istiqomah, dan semoga kita semua wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.